Dalam seri ke-87 ini didukung oleh para pemain Narto Bantul sebagai Rawedeng, Heri sebagai Rayuyu, Chris Urspon sebagai Rakuti, Patriawati sebagai Sitangsu, Rusli sebagai Rasemi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Prajurit-prajurit Majapahit segera dikerahkan untuk mencari ranting-ranting pohon yang sudah kering. Mereka menumpuk ranting-ranting itu di mulut goa. Makin lama tumpukan makin tinggi, hampir menutupi seluruh mulut goa. Rawedeng kemudian memerintahkan agar prajurit-prajuritnya berhenti. Ya, cukup. Sekarang bakar ranting-ranting kering itu. Mumpung angin sedang berpihak pada kita. Angin berhembus ke arah mulut gua. Aku yakin setelah asap mengepul masuk ke ruangan gua, mereka tidak akan mampu bertahan lagi. Dan mereka pasti akan keluar. Pada saat itulah kita sergap bersama-sama. Cepat prajurit, bakar ranting-ranting kering itu. Ayo, bakar. 4 orang prajurit yang menggenggam obor segera melompat ke depan. Mereka membakar ranting-ranting kering yang menumpuk di bagian pinggir mulut goa. Sebentar kemudian ranting itu pun terbakar. Api menyala-nyala, sementara angin bertiup ke arah mulut goa. Ya, bagus, bagus sekali. Ya, bagus. Sekarang kita tinggal menunggu. Nah, kalian prajurit-prajurit, siapkan senjata. Begitu mereka muncul di mulut gua, kita tebas bersama-sama. Kakang, mengapa udara di dalam gua ini menjadi panas? Kurang ajar. Mereka membakar sampah di mulut gua. Asap tebal sekali. Aduh, bagaimana ini, Kakang? Setan keparat. Rupanya mereka sudah tidak lagi sabar menunggu. Dan mereka menggunakan cara yang licik untuk memaksa kita keluar. Aku hampir tidak bernapas, Kakang. Asap tebal sekali. Sial, rupanya angin berhembus ke arah mulut gua. Kakang, aku tidak bisa bernapas. Kakang, kita harus keluar dari tempat ini. Tenanglah, Sitangsu. Kita tunggu perkembangannya. Tapi, lihat Kakang, ruangan ini sudah dipenuhi asap dan udara semakin panas. Lihatlah, aku sampai berkeringat. Kalau begitu, kita memang harus keluar. Tapi Sitangsu, aku mengkhawatirkan keselamatanmu. Kita tidak mempunyai pilihan lagi. Kakang, kalau kita bertahan di sini, kita juga akan mati lemas. Baiklah istriku. Sekarang mari, ikuti aku. Kita akan keluar menerobos api di mulut gua itu. Ya. Kalau mereka tidak mau keluar dari gua,
mereka juga akan mampus, Rayuyu. Mungkin mereka memilih mati di dalam gua, Raweting. Atau barangkali ada jalan tembus ke tempat lain. Aku tidak mau gagal lagi, Rayuyu. Sekarang kita harus dapat menangkap harimau yang gila itu. Pokoknya dia harus tertangkap. Kita sabar dulu, Raweting. Kita tunggu sesaat lagi. Sementara itu di ruangan goa, Rakuti dan istrinya siap-siap menerobos api yang menyala-nyala di mulut goa. Si Tangsu berdiri ketakutan di belakang Rakuti. Rakuti berusaha membesarkan hati istrinya. Iya, ini hanya satu-satunya jalan, Si Tangsu. Kita harus menerobos kobaran api ini untuk bisa keluar. Dan setelah di luar nanti, kita belum tentu selamat. Itu soal nanti. Yang penting, kita keluar dari gua ini. Bagaimana, Si Tangsu? Kau sudah siap? Aku sudah membungkus rambutku dengan daun-daunan di dalam gua. Aku sudah siap, Kakang. Apapun yang akan terjadi, aku sudah siap. Sekarang, naiklah ke punggungku. Aku akan membawamu lari menerobos api. Cepat, Si Tangsu. Naiklah ke punggungku. Kita tidak punya waktu banyak lagi. Udara semakin panas. Baik, Kakang. Si Tangsu naik ke punggung suaminya. Wanita cantik itu mendekap leher suaminya erat-erat. Sementara Rakuti mengambil ancang-ancang untuk menerobos kobaran api. Awas, Si Tangsu. Aku akan segera melompat. Iya! Dia keluar! Cepat, prajurit! Tangkap! Tangkap Rakuti! Ayo, prajurit! kepung dari segala jurusan. Jangan sampai dia lolos. Ayo, cepat prajurit. Kalau dia melawan, bunuh saja. Ayo, bunuh saja. Ayo, serang. Iya, iya. Ayo, ayo. Rakuti sambil melindungi si Tangsu istrinya berusaha memberikan perlawanan sengit. Dengan senjata tombak Patmayoni dia mengamuk. Beberapa orang prajurit terjungkal roboh dan sebagian masuk dalam kobaran api. Rawedeng dan Rayuyu marah sekali. Mereka pun segera turun ke langgang. Pertarungan berlangsung semakin seru. Lama-kelamaan Rakuti nampak mulai kerepotan. Tenaganya mengendor. Dan pada saat itulah seorang prajurit membidik paha kanannya dengan sebuah anak panah. Rakuti mengadu dan si Tangsu menjerit. Si Tangsu! Dia dapat meloloskan diri, Rayuyu. Tapi kita dapat meringkus istrinya, Rawedeng. Aku masih belum puas jika tidak dapat memenggal kepala harimau jantan dari desa Ganding itu. Rawedeng, dia sudah terluka. Seorang prajurit sempat membidikkan anak panah ke paha kanannya. Bagaimana dengan perempuan itu? Dia pingsan. Dia menjerit-jerit ketakutan dan aku terpaksa menotok punggungnya. Sekarang dia pingsan. Kita dapat membawanya dengan aman ke Majapahit. Baiklah. Kukira kita tidak perlu mengejarnya. Ya, sebaiknya begitu, Rawedeng. Biarkan saja dia. Kalau memang dia ingin istrinya kembali, dia pasti akan menyusul ke Majapahit. Dan di Majapahit nanti, kita akan lebih mudah meringkusnya. Kalau begitu, siapkan prajurit-prajurit. Kita kembali ke Majapahit sekarang juga. Baik, Rawedeng.
Hai, prajurit! Kita kembali ke tempat kuda kita masing-masing. Kita tidak perlu mengejar orang gila itu. Malam ini juga kita akan kembali ke Majapahit. Awas, jaga perempuan itu baik-baik. Jangan sampai dia lolos kembali. Rawedeng, Rayuyu dan prajurit-prajuritnya bergegas meninggalkan mulut goa. Sebentar kemudian mereka sudah tiba di tempat menyimpan kuda. Sitangsu dinaikkan ke atas punggung kuda bersama Rayuyu. Setelah semuanya beres, mereka pun memacu kudanya menembus kegelapan malam. Sementara itu, Rakuti yang terluka di bagian paha kanannya berlari menyusuri pinggang Bukit Pacarakan. Sekali waktu dia terjatuh, tapi kemudian bangkit kembali dan meneruskan berlari. Setelah merasa prajurit-prajurit Majapahit tidak mengejarnya, dia pun berhenti. Ke barat prajurit-prajurit Majapahit. Mereka dapat merampas kembali istriku. Kurang ajar. Tapi kalau aku tidak segera berlari, aku pasti binasa. Jumlah mereka terlalu banyak. Ya, aku sudah membunuh beberapa orang prajurit. Tapi aku tidak mungkin membinasakan mereka semuanya sekaligus. Setan alas. Paha kananku terluka. Aku tidak sempat menghindarinya. Rupanya anak panah ini menancap dalam dagingku, dalam daging pahaku. Aduh. Karena merasa sakit di bagian paha kanannya, Rakuti terpaksa duduk. Dia merintih-rintih kesakitan sambil berusaha untuk mencopot anak panah. Aduh. Sukar sekali mencabut anak panah ini. Aduh, dia menancap terlalu dalam. Tapi aku harus bisa mencabutnya. Aku tidak mau berlari-lari sambil membawa anak panah yang menancap di kakiku. Aku bukan seekor kijang buruan. Baiklah. Aduh, sakit sekali. Aku harus mencabutnya. Aku harus mencabutnya. Rakuti memejamkan matanya sesaat. Dia berusaha mengerahkan kekuatannya untuk menahan rasa sakit. Sementara tangan kanannya menggenggam anak panah. Darah meleleh di pahanya, merembes dari sela-sela anak panah. Rakuti menggenggam anak panah semakin erat, sementara mulutnya mendesis kesakitan. Tiba-tiba... Ada apa, Rayuyu? Dia mulai sadar, Rawedeng. Kakang Rakuti. Kalau memang dia membuatmu kesulitan, ikat saja tangannya supaya dia tidak berontak di jalan. Aku bisa mengatasi persoalan ini, Rawedeng. Hanya seorang perempuan lemah. Siapa kalian ini? Di mana Kakang Rakuti? Kau bersama kami, prajurit-prajurit Majapahit. Kau tidak usah mencari suamimu lagi. Tidak, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau jangan macam-macam. Kau akan segera kami bawa ke Majapahit. Tidak, aku tidak mau. Harus mau. Aku tidak mau. Aku mau mencari Kakang Rakuti. Kakang! Kakang! Diam! Kakang, tolong! Diam! Mereka menangkapku, Kakang! Mereka mau membawaku ke
bangsa Majapahit. Diam. Tolong aku. Ayo. Kakang. Kurang ajar. Yuyu, ikat saja tangannya. Ikat tangan dan kakinya. Kau memang perempuan keras kepala. Sekarang akan kuikat tanganmu. Ayo, mari sini. Supaya kau tidak rewel. Tidak. Lepaskan aku. Aku tidak mau diikat. Kurang ajar. Dia malah mencakar-cakar mukaku. Aduh, rasakan ini. Nah, begitu lebih baik. Dia lebih baik pingsan. Kita bisa lebih mudah membawanya, Rayuyu. Sekarang dia tidak akan mengganggu lagi, Rawedeng. Kita bisa meneruskan perjalanan. Bagus. Ayo, kita jalan lagi. Di mana aku ini? Si Tangsu. Iya. Kaukah itu si Tangsu? Kau sudah sadar kembali, Rakuti? Syukurlah. Hampir semalaman kau pingsan. Siapa kau? Kau sudah lupa padaku? Kau mempunyai seorang teman akrab dari desa Pajarakan. Rasemi. Kaukah itu Rasemi? Aku merasa bangga sekali karena aku dapat menolong seekor harimau jantan yang buas yang sedang terluka parah. Aku menggotong tubuhmu dari tepi jalan, Rakuti, dan aku sudah merawat luka-lukamu itu. Paha kananmu sobek menganga lebar. Mereka mengeroyokku. Hah? Siapa? Mereka siapa? Prajurit-prajurit Majapahit. Oh, kau mempunyai urusan apa sehingga dikeroyok prajurit-prajurit Majapahit? Mereka memukul ibuku dan menculik istriku. Begitu. Oh, sudahlah. Sekarang lupakan dulu persoalanmu itu. Kau sedang sakit, bukan? Lukamu itu memang tidak parah, tapi kau membutuhkan 2 atau 3 hari untuk istirahat. Minumlah. Ini, supaya tubuhmu menjadi lebih segar. Terima kasih, Rasmi. Ya. Tapi sebaiknya aku tidak berada di rumahmu. Mengapa? Kau aman di sini? Prajurit-prajurit Majapahit itu mungkin belum melepaskan aku. Mungkin saja mereka masih mencari-cari aku. Itu tidak menjadi soal, Rakuti. Yang penting kau istirahat. Biar aku yang menghadapinya. Rasemi, aku tidak ingin melibatkan dirimu. Kau membutuhkan pertolonganku, Rakuti. Dan aku bersedia menolongmu. Kau jangan keras kepala. Aku tahu watakmu, Rakuti. Kau ini seorang laki-laki berangasan. Kau mudah tersinggung. Dan hatimu mudah terbakar. Kalau kau mampu menguasai nafsumu yang menyala-nyala itu, kau bisa mempunyai masa depan yang lebih baik, Rakuti. Apakah ini sebuah nasihat untuk seorang sahabat? Iya. Kita adalah sahabat. Kita bisa bekerja sama dalam berbagai hal. Tak ada keinginanku sekarang ini, kecuali merampas kembali istriku. Mungkin istrimu sekarang sudah dibawa ke Majapahit, dan kau tidak mungkin mengambilnya kembali, Rakuti. Kecuali... ya, kecuali kau sudah menjadi orang yang tidak waras. Rasemi, aku akan mengambilnya kembali. Aku mempunyai keberanian untuk itu. Kau akan lihat nanti bahwa prajurit-prajurit Majapahit itu ternyata bisa kukalahkan. Ya, aku sudah membunuh beberapa orang di antara mereka. Sudahlah, Rakuti. Sekarang ini kau sedang sakit. Lebih baik kau istirahat sajalah. Kau bisa tidur di ruangan ini dengan nyaman.
Kalau kau membutuhkan sesuatu, ya katakan saja kepadaku. Aku tidak bisa tinggal diam seperti ini. Aku harus merebut istriku kembali. Jangan berlaku bodoh. Kau tidak bisa melawan prajurit-prajurit Majapahit hanya dengan keberanian, kesombongan, dan sedikit kekuatan. Itu mustahil. Sudahlah Rakuti, sudahlah. Ikuti perkataanku. Kau akan segera sembuh. Rasmi. Apa? Terima kasih. Terima kasih atas pertolonganmu. Ya, aku senang mempunyai seorang sahabat seperti kau, Rakuti. Sudah lama sekali kita tidak pernah bertemu. Ya, mudah-mudahan saja pertemuan kita kali ini mempunyai arti yang lain. Nah, selamat istirahat ya. Rakuti diselamatkan sahabatnya sejak kecil yang bernama Rasmi, yang tinggal di desa Pajarakan, di kaki bukit Pajarakan. Rasmi merawat luka-luka sahabatnya dengan cermat. Hari itu Rakuti hanya tidur-tiduran saja di ruangan bilik yang disediakan Rasmi. Keadaan Rakuti sudah menjadi lebih baik. Minumlah Rakuti. Air jahe manis ini dapat membuat perutmu menjadi hangat. Terima kasih, Rasmi.